Om Swastiastu. Halo sahabat belajar semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Jadi di video kali ini kita kembali pada video pembelajaran materi ekonomi kelas 12. Saya akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini laporan yang disusun dari persamaan dasar akuntansi. Pada video sebelumnya saya sudah membahas persamaan dasar akuntansi dan sekarang hasil akhirnya adalah sebuah laporan keuangan. Oke, sebelumnya saya bahas dulu apa sih itu laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi keuangan, posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lain yang diperlukan oleh pemakai informasi. Jadi laporan ini memuat posisi kemampuan kinerja serta informasi-informasi lain yang diperlukan oleh pemakai, mulai dari komposisi harta, komposisi hutang, komposisi modal, persentase atau tingkat pencapaian laba, kemudian sumber-sumber laba, sumber-sumber pendapatan, kemudian adanya biaya-biaya atau beban-beban termasuk komposisi modal. Nah, itu laporan keuangan secara umum. Berikutnya kita lihat fungsi dari laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Jadi secara umum memberikan informasi aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Jadi ada informasi lain seperti yang saya sampaikan tadi di laba, tingkat pencapaian laba, di penggunaan modal termasuk modal kerja, kemudian arus kas, cash flow, dan penjelasan lain, itu semuanya terkait dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut. Kemudian kita lihat macam-macam laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Jadi dari namanya ya memuat informasi tentang keuntungan atau kerugian perusahaan. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan perubahan arus kas. Dan yang kelima, laporan-laporan tambahan yang diperlukan untuk memberikan penjelasan dari 4 laporan tadi. Sekarang kita lihat laporan laba rugi. Itu adalah laporan yang memuat informasi keuangan tentang gambaran keuntungan perusahaan pada periode tertentu. Jadi laporan yang disusun pada satu periode tertentu yang khusus memuat gambaran keuntungan perusahaan, di mana dalam laporan ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada namanya komponen pendapatan atau penghasilan, yang kedua ada namanya komponen beban, dan yang ketiga ada yang namanya komponen laba atau rugi. Nanti bagaimana cara menyusunnya disimak saja terus. Kemudian laporan perubahan modal itu laporan yang memuat gambaran kondisi modal perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini memuat kondisi modal awal periode, kemudian ada tambahan modal, ini diambil dari laporan laba rugi dan modal akhir. Kemudian laporan neraca, laporan yang memuat gambaran posisi harta, hutang, dan modal pada periode tertentu. Jadi gambaran posisi di harta kan ada harta lancar, ada tetap, ada kenaikan, apakah ada penurunan, kemudian hutang juga termasuk modal. Dan laporan arus kas yaitu laporan yang memuat aliran penggunaan uang tunai atau kas, baik kas masuk maupun kas keluar dengan membandingkan penggunaan kas 2 periode. Jadi misalnya tahun ini kita bikin laporan, maka yang akan dijadikan pembanding ada tahun sebelumnya, sehingga kita bisa lihat kenaikan atau penurunan kas dan penyebabnya apa. Nah, sekarang dalam video ini saya akan membahas 3 penyusunan laporan keuangan: laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Jadi arus kas dan keterangan lain saya tidak akan bahas. Dan data yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan ini adalah persamaan akuntansi yang sudah benar yang saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum lanjut, jadi silakan di download terus channel ini, jangan lupa di like kalau kalau bermanfaat, silakan di share, dan jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe.
Kita lanjutkan yang jadi dasar lah ini ya. Pada video sebelumnya saya sudah bahas persamaan dasar dari perusahaan bengkel abadi dengan hasil penyusunan persamaan seperti ini. Ada 2 halaman, ini halaman satunya ya, dan ini halaman 2-nya ya. Inilah yang akan saya jadikan dasar bagaimana caranya menyusun laporan keuangan dari persamaan operasi. Nah, perlu diingat dalam menyusun laporan keuangan ini kita tidak bisa menyusunnya secara acak ya, misalnya neraca dulu atau perubahan modal dulu, tidak bisa. Jadi harus terurut mulai dari laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Karena apa? Hasil dari masing-masing laporan itu akan dijadikan dasar dalam pembuatan laporan berikutnya. Misalnya nih, laporan laba rugi. Tentu yang akan diambil sebagai dasar penyusunan laporan berikutnya atau laporan perubahan modal adalah keuntungan atau kerugian. Kemudian hasil dari laporan perubahan modal itu ada modal akhir, itu akan dijadikan dasar juga untuk menyusun neraca. Jadi susunan yang benar dalam menyusun laporan keuangan ini adalah mulai dari laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nanti kalau diperlukan menyusun laporan arus kas, itu berarti disusun paling akhir. Baik, kita mulai menyusun dari data ini. Kita akan membuat laporan laba rugi dulu. Yang pertama tentunya kita bikin identitas laporan, yaitu laporan laba rugi, baris kedua nama perusahaan bengkel abadi, dan periodenya yang berakhir di Januari 2020. Nah, yang pertama dulu adalah komponen penghasilan. Penghasilan itu ya terdiri dari pendapatan jasa sebesar 3.200.000. Dari manakah sumbernya? Baik, saya akan kembalikan ke slide sebelumnya. Kita lihat di sini ya. Oke ya, mohon maaf. Nah, di data ini untuk mengetahui pendapatan jasa, teman-teman lihat di kolom keterangan. Di kolom keterangan dengan keterangannya pendapatan. Kalau keterangannya pendapatan jasa muncul 2 kali ini ya, di tanggal 9 dan tanggal 10, maka dijumlahkan. Jadi tanggal 9 ada pendapatan jasa sebesar 1.400.000 dan di tanggal 10 ada pendapatan jasa sebesar 1.800.000. Jadi kolom keterangan ini dipakai pedoman. Jadi ini dijumlahkan ya, menjadi 3.200.000 jumlahnya, 1.400.000 tambah 1.800.000. Kemudian apakah di halaman kedua ada ya? Kita coba cek aja ya di halaman kedua. Di halaman kedua ini tidak ada pendapatan. Ya, di halaman kedua ini tidak ada pendapatan, jadi kita langsung masukkan ke sini. Oke. Nah, ini hasil penjumlahan dari di kolom keterangan kita ngambil data pendapatan jasanya, di kolom modal yang kita ambil angkanya, bukan di kolom kas tapi di kolom modal. Ingat di kolom modal ya, jangan sampai salah. Nah, apabila ada pendapatan lain, jadi saya cantumkan saja pendapatan lain-lain, misalnya ada pendapatan sewa, pendapatan bunga. Itu kalau ada ya kita masukkan di sini ya. Kalau ada kita masukkan di sini. Kalau jumlahnya atau kalau jumlah transaksinya lebih dari sekali ya kita jumlahkan seperti itu. Oke, saya ulang. Kita ambil di sini, mungkin terlalu cepat tadi. Nah, ini ada data pendapatan jasa 2 kali di tanggal 9 dan tanggal 10. Nilai yang kita ambil adalah yang ada di kolom modal. Jangan kita ambil di yang ada di kolom kas. Kenapa? Kalau di kolom kas pendapatannya itu kan nggak semua diterima dalam bentuk kas kan, bisa dalam bentuk piutang dia, sehingga nanti jumlahnya salah. Jadi kita ambil mutlak di kolom modal 1.400.000 tanggal 9 dan di kolom modal juga 1.800.000 di tanggal 10. Kita jumlahin. Ini karena transaksinya 2 kali. Kalau 3 kali ya kita cari lagi. Tuh. Kemudian ada pendapatan lain-lain enggak? Ada pendapatan sewa, pendapatan bunga. Kita lihat nggak ada ya. Nggak ada. Berarti pendapatannya hanya 1. Oke. Seperti ini. Ya, kita jumlahkan jumlah penghasilannya 3.200.000. Jadi
pendapatan jasa 3.200.000 ditambah pendapatan lain-lain 0. Jadi saya tuliskan saja dulu di sini sebagai gambaran, nanti boleh kalau tidak ada seperti ini boleh kita kosongkan, langsung aja pendapatan jasa boleh. Jadi ini bentuk laporan yang saya buatlah bentuk langsung ya. Nah, berikutnya komponen yang kedua adalah beban atau pengeluaran. Oke, saya kembalikan dulu ke data ya, saya kembalikan dulu ke data. Nah, teman-teman lihat di sini di data, pada kolom keterangan lagi, cari keterangan yang menyatakan beban apapun itu. Nah, dari tanggal 4 sampai tanggal 10 belum ada keterangannya beban, kan belum ada ya, berarti di halaman ini nggak ada. Kita lanjut ke halaman kedua. Nah, di halaman kedua tanggal 10 ada beban upah, tanggal 11 ada beban listrik, air, telepon, dan tanggal 31 ada beban perlengkapan. Ini beban ya, kata kuncinya beban. Kalau tidak berisi kata beban jangan dimasukkan. Berarti yang akan kita tulis dalam beban di laporan ini adalah beban upah, beban listrik, beban perlengkapan. Nilainya berapa? Kita lihat di sini nilainya. Pada kolom modal, jangan pada kolom kas. Ingat ya, jangan ngambil di kolom kas tapi di modal. Beban upah 600, beban listrik 200, beban perlengkapan 600, semua dikurung, berarti dia sifatnya mengurangi ya, sifatnya mengurangi. Oke, beban upah 600, beban listrik 200, beban perlengkapan 600. Kita masukkan ke laporan. Oke. Ya. Nah, ini kita masukkan beban upahnya 600, beban listriknya 200, beban perlengkapannya 600. Bebannya kita jumlahkan dulu semua sehingga ketemu jumlah bebannya 1.400.000. Karena tadi beban di modal itu dikurung, artinya beban itu sifatnya mengurangi penghasilan. Jadi di sini kita kurangkan ya. 1.400.000 ini sifatnya mengurangi, berarti jumlah penghasilannya 3.200.000 dikurangi jumlah beban. Kalau hasilnya positif, artinya penghasilan lebih besar daripada beban, maka dia laba. Kalau penghasilan lebih kecil dari beban, setelah dikurangi ternyata hasilnya min, maka dia rugi. Nah, di sini penghasilan 3.200.000 dikurangi beban 1.400.000. Masih ada sisa atau hasilnya positif sebesar 1.800.000. Ini laba usaha. Jadi gampang kan? Belajar akuntansi itu gampang dan menyenangkan. Kita rapikan laporannya. Oke, dah rapi seperti ini. Dah ya. Jadi ini adalah bentuk sederhana atau single step saya buat karena memang data yang tersedia di persamaan itu hanya sedikit. Jadi kalau banyak ada penghasilan lain-lain boleh kok dipisah, penghasilan usahanya digabungkan, penghasilan lain-lainnya digabungkan lagi dengan yang sejenis. Kemudian beban, ada beban operasional, beban luar operasional, itu boleh saja. Itu bentuk multiple stepnya. Jadi tergantung dari data yang tersedia. Nah, kita udah ngitung dari hasil perhitungan laporan laba rugi ini, labanya sebesar 1.800.000. Dari laporan laba rugi ini kita bisa bikin rumus bahwa laba atau rugi sama dengan penghasilan dikurang beban, atau laba usaha atau rugi usaha sama dengan pendapatan dikurang beban. Nah, itu rumus yang pertama di laporan laba rugi. Nanti siapa tahu ada soal objektif tes, diberikan data, diminta menghitung bebannya ini berapa ya. Pergunakan rumus tersebut. Berikutnya kita bikin laporan yang kedua, laporan perubahan modal. Oke, identitas laporan kita buat laporan perubahan modal, perusahaannya Bengkel Abadi, periode Januari 2020. Ya. Yang pertama komponennya modal awal. Data ini diambil dari mana? Modal awal 110 juta. Kita lihat lagi persamaannya. Oke. Kita lihat persamaannya. Saya tampilkan di sini. Ya. Semua keterangan dalam bentuk investasi atau setoran modal kita jumlahkan. Nah, di tanggal 4 dan tanggal 5 ada investasi. Kemudian cek ke bawah di halaman 1 sudah habis, kita cek di halaman 2. Di halaman 2 tidak ada ya, tidak ada. Berarti hanya tanggal
4, dan 5. Ini kita jumlahin. Ini adalah setoran modal atau modal awal sebesar 10 juta ditambah 100 juta menjadi 110. Oke, jelas ya? Ya, oke, saya print screen saja. Nah, kemudian ini modal awal udah tahu sumbernya dari mana ya, dari kolom modal yang berketerangan investasi di jumlah. Kemudian tambahan modal ini datangnya dari mana? Kita ambil dari laporan laba rugi yang baru kita bikin tadi. Laba usahanya 1.800.000. Dari mana dapat? Dari laporan laba rugi ini. Ya, dari laporan laba rugi ini. Oke. Ya, dari laporan laba rugi di sini di bawah ini 1.800.000. Inilah yang dimasukkan ke laporan perubahan modal. Sehingga yang saya katakan tadi, kita tidak bisa membuat laporan secara acak. Jadi harus laba rugi dulu, ketemu laba atau ruginya. Laba ruginya nanti akan masuk ke perubahan modal. Oke, kita lanjut. Tambahan modalnya 1.800.000. Kemudian yang kedua, apakah ada pengambilan pribadi atau private? Ya, ada private atau pengambilan pribadi apa enggak? Datangnya dari mana ya? Kita lihat dari persamaan akuntansinya. Oke, kita lihat lagi private. Kalau nggak salah ada di halaman kedua private. Oke, berapa kali dia muncul? Nah, di sini 1 kali. Ya, 1 kali tanggal 12. Kalau dia muncul 2 kali, 3 kali ya kita jumlahin. Ya, kita jumlahin. Kalau 1 kali berarti ini aja. Prep-nya 100. Nah, prep ini sifatnya mengurangi modal, kita kurangkan di laba. Jadi ada prep 100, kita kurangi berarti 1.800.000 ini dikurang 100. Nah, bagaimana kalau rugi? Berarti dia rugi, ada prep lagi, ruginya membesar. Jadi bukan tambahan modal lagi, tetapi pengurangan modal. Kalau rugi ada prep lagi, nanti keterangannya di sini pengurangan modal akibat adanya kerugian. Nah, karena ini untung ya tambahan modalnya. Kita jumlahin. Nah, ini jumlah tambahan modalnya diperoleh dari laporan laba rugi, laba berupa laba sebesar 1.800.000 dan prepnya sebesar 100, ini dikurangi. Nah, kita tambahkan antara modal awal dan tambahan modal. Jadi namanya juga tambahan modal kan ditambahkan ya, dijumlahkan ya. Kita ketemunya modal akhir sebesar 111.700.000 rupiah. Gampang kan? Gampang sekali karena data semua sudah tersedia di persamaan. Yang penting kita tahu ngambilnya yang mana. Ya, semua dari laporan dari laporan laba rugi dan perubahan modal, data yang kita ambil adalah data yang ada di kolom modal disandingkan dengan keterangannya. Keterangannya yang penting, makanya di video sebelumnya saya wanti-wanti hati-hati membuat keterangan agar tidak bingung saat menyusun laporan keuangan. Kita rapikan. Ya, laporan perubahan modal sudah selesai. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Berikutnya laporan yang terakhir, laporan ketiga, laporan neraca. Oke, saya buatkan dulu identitas laporannya. Laporan neraca perusahaan Megala Abadi periode Januari 2021. Periode 31 Januari ya. Kita pakai model T. Ya. Ini model T saya pakai, laporannya seperti ini. Di sisi kiri ada aktiva, di sisi kanan ada pasiva ya. Di sebelah kiri aktiva, di sebelah kanan aktiva. Ini saya ibaratkan sebagai lengan timbangan. Jadi antara kiri dan kanan harus seimbang. Berikutnya di aktiva sendiri kita kan masih ingat ya, ada yang namanya harta lancar, harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud, kan itu ya. Oke, kita lihat dulu di persamaan. Di persamaan kita lihat, saya tampilkan dulu yang di halaman 1. Nah, ini kelompok harta lancar terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan. Ada 3. Di kelompok harta lancar ada 3. Di kelompok harta tetap berwujud ada 2. Peralatan dan gedung. Nah, nilai yang dipakai yang mana? Nilai yang dipakai
nilai yang dipakai bukan di kolom modal, tetapi kita lihat jumlah terakhir. Nah, di halaman terakhir, nah ya di halaman terakhir ini paling bawah yang ini kita pakai. Jadi kasnya berjumlah 3.700.000, ini namanya saldo akhir ya. Ini saldo akhir periode. Kasnya 3.700.000, piutangnya 400, perlengkapan 1.800.000, peralatan 7.800.000, gedung 100 juta. Seperti itu. Data ini yang akan kita masukkan ke dalam laporan neraca. Ada 3 komponen harta lancar, kas piutang perlengkapan. Ada 2 komponen harta tetap berwujud. Angkanya ingat, ambil yang saldo terakhir di halaman terakhir ini. Biar tidak salah nanti. Kalau yang tadi laporan laba rugi dan perubahan modal, kita ngambilnya kan di sini. Kita harus jumlahin dulu. Ya, karena komponen modal itu kan ada investasi, ada pendapatan, ada beban, ada private, ada 4 komponen. Jadi kita harus pilah-pilah. Nah, kalau untuk di aktiva atau harta, ini udah ada jumlah terakhir. Kita tinggal ambil ini. Oke, kita masukkan sekarang ke laporannya. Kita buka laporannya. Di aktiva ada harta lancar, kas. Ini ada kode ya. Pada video-video sebelumnya saya juga sudah membahas kode akun. Silakan nanti dibuka lagi. Jadi kode akun yang berkode 11 ini apa maksudnya? Saya tidak akan jelaskan lagi di sini. Ada kas. Ini adalah saldo terakhir yang diambil tadi yang saya jelaskan paling bawah. Kemudian ada piutang juga saldo terakhirnya. Ada perlengkapan juga saldo terakhirnya. Nah, ini dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan. Jumlahnya menjadi Rp5.900.000. Oke, di sana jelas ya. Kemudian di harta tetap berwujud. Nah, di harta tetap berwujud di sini ada peralatan 7.800.000, gedung ada 100 juta. Data yang diambil juga dari data saldo terakhir. Ya, ini 7.800.000 dan 100 juta. Kita masukkan semua ke dalam laporan. Oke. Nah, apabila ada akumulasi penyusutan, akumulasi biasanya aktiva tetap berwujud itu disusutkan nilainya, nilai ekonomisnya disusutkan. Nah, apabila ada data akumulasi penyusutan, misalnya akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan gedung, maka akumulasinya ditaruh di bawah akun yang disusutkan. Misalnya ada peralatan 7.800.000, ada akumulasi penyusutan peralatan, maka akumulasi penyusutan peralatan di bawah peralatan ini kita taruh dan sifatnya mengurangi dari peralatan itu sendiri. Kemudian gedung juga, ada gedung, ada akumulasi penyusutan gedung, maka akumulasi penyusutan gedungnya ditaruh di bawah gedung ini dan nilainya mengurangi nilai gedung di atasnya. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di data soal ini nggak berisi, jadi saya langsungkan seperti ini saja. Setelah kita jumlah harta tetapnya menjadi 107.800.000. Karena data aktiva tadi udah semua kita masukkan, sudah nggak ada lagi, kita totalkan dia. Oke, total aktiva jadi jumlah harta lancar 5.900.000 ditambah jumlah harta tetap berwujud 107.800.000 ketemu 113.700.000. Jadi yang dijumlahkan adalah harta lancar 5.900.000 ditambah harta tetap berwujud 107.800.000 ketemu 113.700.000. Di kolom aktiva udah selesai, kita masuk ke kolom pasiva. Data apa saja yang masuk di pasiva? Masih ingat komponennya ada kewajiban atau hutang dan ada modal. Kita ambil data di mana? Nah, kita lihat di persamaan dulu. Oke. Nah, di persamaan
Saya tampilkan di sini. Utang kita ambil kolom yang paling bawah. Ya, dari halaman 1 saya nggak tampilkan halaman 1. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir kita ambil data yang paling bawah. Utang itu berjumlah 2 juta di sini paling bawah ya. 2 juta. Kemudian di kolom modal kita bisa mengambil jumlah yang paling bawah ini juga 111.700.000. Tapi perlu ingat teman-teman, sesuaikan dengan jumlah laporan perubahan modal yang kita bikin. Yang di modal ini kan 111.700.000 kan, utangnya 2 juta. Kita cek di laporan perubahan modalnya apakah jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Oke, sehingga kita bisa masukkan semua di sini. Ya, kita bisa masukkan semua di sini. Mulai dari jadi utang usaha 2 juta. Kalau nanti ada utang lain-lain, misalnya utang gaji ya, utang sewa, itu utang juga. Nanti masukkan di sini. Kita lihat di kolomnya ada berapa utang. Ini kebetulan cuma utang usaha. Jadi kalau dia minjemnya di bank ya utang bank jadinya. Bank apa? Misalnya kalau bank BRI ya utang bank BRI. Kalau dia minjemnya di 2 bank yang berbeda ya kita cantumkan keduanya, utang bank BRI, utang bank Mandiri misalnya, seperti itu ya. Jadi cantumkan keduanya. Nah, ini kebetulan datanya utang usahanya cuma 1, jadi saya langsung jumlah. Nah, modalnya ini seperti saya katakan tadi, teman-teman bisa ngambil di saldo terakhir modal di persamaan, atau bisa juga ngambil di hasil dari laporan perubahan modal di modal akhir, asalkan nilainya sama. Kalau di sana nilainya beda, berarti ya harus dicek ulang yang mana salah. Apakah penyusunan laporan perubahan modalnya salah, apakah di persamaannya ada salah, seperti itu. Jadi, nah kebetulan ini sama, maka saya masukkan modalnya adalah 111.700.000. Ini di mana ngambil? Boleh di laporan perubahan modal yaitu modal akhir, boleh di kolom persamaan yaitu jumlah modal terakhir. Setelah selesai ini kita jumlahkan modalnya semua, karena modal kan bisa saja ada modal dari lain-lain ya, ada modal dari luar. Ini kebetulan perusahaannya 1. Nah, setelah itu kewajibannya 2 juta ditambah modal 111.700.000 menjadi 113.700.000. Jadi 113.700.000 itu sumbernya dari kewajiban 2 juta ditambah modal 111.700. Sehingga total pasifanya sama dengan aktiva. Gampang kan? Jadi seperti itu penyusunannya. Dalam penyusunan laporan keuangan kita tidak boleh acak. Dari laporan laba rugi, perubahan modal dan acak, karena data-datanya itu kita pakai sebagai dasar untuk penyusunan laporan berikut. Oke, sekian dulu pembahasan penyusunan laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Jika ada permasalahan, kendala, silakan tanyakan di kolom komentar. Jadi kalau bermanfaat silakan di like, di share. Yang belum berlangganan channel silakan di subscribe. Pesan saya, karena masih musim pandemi COVID-19, PPKM masih diperpanjang, jadi tetap ikuti protokol kesehatan yang ketat. Akhir kata, saya ucapkan semangat pagi.